Yuhu, di video kali ini aku bakal membahas operator bernama Nightingale. Nightingale adalah operator bintang 6 yang berasal dari Kastel. Nightingale masuk ke dalam archetype AoE Medic yang mana tiap heal bisa sampai 3 operator sekaligus. AoE Medic juga punya base attack kecil di archetype Medic yang mana walaupun kecil, heal langsung dibagi ke operator lain tanpa dipotong healnya. Satu heal untuk semua. Karena operator bintang 6, Nightingale punya 2 talent, yaitu talent satunya resist semua operator di range naik. Talent yang gak banyak syarat, semua dapat 15 arts resist kalau di-deploy di range Nightingale. Simple dan efektif kalau lawan musuh yang nyerang pakai arts damage. Lalu talent 2 bisa summon Phantom yang punya beberapa keunikan. Talent ini tugasnya membantu buat pengalihan attack kalau musuh menyerang. Summon bernama Phantom ini bisa jadi pengalihan isu karena punya beberapa keunikan. Pertama, ini statnya. Kedua, Phantom punya resist tinggi dan punya sedikit persenan dodge. Ketiga, bakal jadi incaran musuh duluan dan bakal berkurang terus HP-nya. Dengan keunikan tadi, jelas kamu nggak bisa berharap banyak dari summon buat ngetank serangan musuh. Tugas summon cuma menarik perhatian musuh, dan cuma sebentar aja. Mengingat dodge tidak tinggi, HP lembek, bahkan HP-nya berkurang terus kayak Kia minta. Walau begitu, summon tetap worth buat bantu operator lain yang mungkin terdesak dengan damage tinggi musuh, ataupun penggunaan yang paling efektif yaitu musuh yang menyerang pakai arts damage. Mengingat Phantom punya arts resist tinggi. Kalau berbicara statistik, kelebihannya ada di DP cost ringan dan ada arts resist. Untuk kekurangan ada di base attack kecil. Secara potensial yang paling bagus pot 4 dan 5. Pot 4 nambah arts resist yang mana sesuai dengan Nightingale yang fokus di arts damage. Tentunya penambahan arts resist super membantu biar gampang di-deploy di dekat musuh yang pakai arts damage. Lalu pot 5 talent 1 nambah resist semua operator sebanyak 2 resist. Sedikit tapi bakal banyak membantu. Menuju skill. Skill 1 nambah attack. Punya SP cost 32 di level 7 jadi 30 di mastery 3, durasi skill 30 detik. Skill dasar Nightingale. Skill yang biasa, sangat biasa malah. Dibanding 2 skill lainnya, skill ini terasa tidak istimewa. Skill yang bakal sangat jarang dipakai. Lanjut ke skill 2-nya, skill memberikan barrier khusus arts damage setara persenan attack sekalian nambah resist. Punya SP cost 10 di level 7 jadi 8 di mastery 3, punya 2 charge dan bisa jadi 3 charge dari mastery 1. Salah satu skill utama dan AFK-nya Nightingale. Skill yang ngasih nafas lebih buat operator. Dengan ada barrier plus ditambahin arts resist per aktif skill ini solusi gampang meredam arts damage. SP cost juga super singkat, cuma 10 SP. Dengan SP cost rendah, kamu bisa dapat barrier anti arts damage plus arts resist yang selalu ditambahkan. Kekurangan skill ini tentu saja ada di nilai plusnya, yaitu bantuan arts damage. Jadi kekurangan karena kalau dipakai buat heal biasa tanpa arts damage, performanya lumayan tapi tidak maksimal. Skill ini bisa jadi opsi mastery. Kalaupun mau mastery, minim sampai mastery 1 karena penambahan charge atau simpanan skill bertambah dari 2 jadi 3 charge. Lalu skill 3-nya range, attack, dan resist bertambah sekalian ngasih arts dodge. Punya SP cost 120 di level 7 sampai mastery 3, durasi skill 60 detik. Skill utama Nightingale. Sebelum lanjut, ini range yang bertambah. Skill yang terkenal sebagai anti-stage arts damage. Kelebihan skill ini ada di penambahan arts resistnya gila. 105% di level 7 jadi 150% di mastery 3. Karena itulah kalau operatormu bakal diserang entah itu musuh elite dan boss yang arts resistnya keras, ataupun stage ngasih efek arts damage brutal macam stage Talulah versi Deathless Black Snake, ini skill bisa menanggulanginya. Plus durasi super lama juga. Kekurangan, arts dodge-nya nggak besar, cuma 20% aja. Jadi 25% di mastery 3 tetap aja agak kecil.
skill yang sangat layak di Mastery sampai Mastery 3. Untuk modul level 1-nya menambah 1 tile di range, lalu level 2 dan 3-nya ada tambahan heal yang diterima di lane 1 sebanyak total 5%. Aku saranin dibuka minimal level 1. Penambahan tile di range sangat krusial buat penambahan strategi nambah heal buat operator yang sebelumnya di luar attack range biasa. 1 tile tambahan sama dengan heal tambahan. Untuk level 2 dan 3 tidak terlalu aku rekomendasiin dibuka kecuali kamu bakal pakai Nightingale buat konten susah dan high end ataupun stage yang perlu perhatian lebih buat HP lawan musuh harus damage keras. Penambahan heal 5% pasti bakal berpengaruh. Penambahan Arch Resist juga ada buat Nightingale sendiri. Secara keseluruhan modul yang sangat layak dibuka. Base skillnya kalau ditaruh di dorm menambah penyembuhan moral semua operator di dorm yang sama. Apakah Nightingale worthy build? Mungkin. Jadi gini, Nightingale bagus sangat buat trollnya tapi agak kurang secara performa di luar itu. Dengan kata lain masuk ke kategori niche. Memang masuk kategori niche tapi buat niche-nya Nightingale terbaik banget. Arch Resist sambil tidak ada artinya kalau ada heal dari Nightingale. Sehebat itu Nightingale. Karena performanya maksimal di situ, buat pemakaian normal cenderung biasa aja. Ingat, biasa aja, tidak jelek. Skill 2 tetap bisa dipakai buat skill heal AFK. Di strat AFK, kamu bakal lihat Nightingale bakal kepakai. Skill 3 bisa jadi alternatif burst heal, tapi tetap lebih efektif ke arch damage saja. Untuk newbie bisa di-build belakangan aja. Mengingat di awal stage jarang ada musuh nyerang dan sering pakai arch damage. Tapi untuk stage kedepannya bakal banyak musuh yang ngasih arch damage dan arch-nya keras. Artinya Nightingale bakal jadi investasi bagus buat nantinya kamu perlu di stage kayak gitu. Sampai di sini penjelasan operator dari Beruang Gotok. Kalau ada salah pendapat lain atau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komentar. Silahkan subscribe kalau kalian senang dengan konten ini, kalau enggak juga nggak apa-apa kok. Bye.